Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala nikmatil Islam, alhamdulillah ala nikmatil iman, wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita jatah Al-Quran, jatah untuk membaca Al-Quran, jatah untuk memikirkan Al-Quran, jatah untuk mentadabburi Al-Quran, jatah untuk memahami isi apa yang ada di dalam Al-Quran. Semoga usaha-usaha yang kita lakukan dengan Al-Quran ini, Al-Quran mampu menjadi syafi'un lana, menjadi penyelamat kita di akhirat nanti, bisa menjadi pendorong kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa menjadi penuntun kita untuk selamat di setiap hal-hal atau kejadian-kejadian yang terjadi di alam akhirat nanti. Karena sesuatu yang kita bawa hanya amal kita, sesuatu yang kita bawa adalah ruh kita, menyertai dengan amal-amal perbuatan kita. Semoga setiap detail-detail dari amal, sekecil apapun itu, semoga menjadi sesuatu yang bernilai pahala di sisi Allah Ta'ala, mampu menyelamatkan kita di dunia, mampu juga menyelamatkan kita di akhirat. Karena sebagian ulama ketika menafsirkan ayat Allah Ta'ala dan juga doa yang seringkali kita panjatkan, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami hidup di dunia yang nyaman, yang enak, yang indah. Wa fil akhirati hasanah, begitu juga dengan alam akhirat kami ya Allah. Wa qina adzabannar, dan hindarkan dari kami dari api neraka. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud hidup di dunia indah, hidup di akhirat juga indah adalah mereka-mereka yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup mereka. Bukan cuma dibaca di lisan saja, tapi juga dipraktekkan di dalam kesehariannya. Bukan cuma dipakai untuk darusan atau deresan saja, tapi Al-Quran masuk ke dalam relung-relung hati mereka, nancep di dalam setiap sisi kehidupan mereka. Mereka tidak melangkah, mereka tidak berpikir, mereka tidak mengerjakan sesuatu kecuali atas dasar tuntunan dari Al-Quran. Itu yang dimaksud. Makanya Sayyidah Aisyah ketika ditanya tentang akhlaknya Nabi, maka beliau mengatakan kana khuluquhul Quran. Sesungguhnya akhlaknya Nabi itu ya Al-Quran. Kalau kamu membaca Al-Quran, kamu membaca, merenungi setiap firman-firman Allah Ta'ala tentang sifat-sifatnya manusia ahli surga, maka semua sifat itu ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Bukan cuman ada, tapi beliau manusia yang paling mampu mempraktekkannya dengan cara yang terbaik, yang mampu memahaminya dengan pemahaman terdalam. Beliau hanya Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita sekarang masih di dalam surat Al-Kahfi, masih di dalam firman-firman Allah Ta'ala, untayan kata-kata mutiara yang tiada bandingnya. Tidak ada yang bisa menandingi keindahan Al-Quran, tidak ada yang bisa menandingi kedalaman ilmunya Al-Quran, tidak ada yang bisa menandingi kata per kata dari Al-Quran. Makanya Al-Quran menjadi mukjizat yang dilanggengkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi bukti bahwasanya kebenarannya Allah Ta'ala itu mutlak, tidak bisa dibandingkan dengan apapun, tidak bisa dikalahkan oleh apapun, ya. Yang menjadikan agama Islam ini menjadi agama yang ya'lu la yu'la alaih, agama yang selalu meninggi dan tidak ada yang menandingi keindahan Al-Quran. Keindahannya itu apa adanya. Jenengan buka Al-Quran seluas mungkin, istilahnya memberikan Al-Quran kepada siapapun, memperlihatkan apa isi di dalam Al-Quran.
dengan untuk menjadi istilahnya kita mau debat sama manusia level manapun, kalau kita pegangannya Al-Quran, maka tidak mungkin salah, tidak mungkin kalah. Tidak mungkin salah dan tidak mungkin dikalahkan oleh apapun, karena kebenarannya adalah kebenaran yang mutlak. Kebenarannya adalah kebenaran yang mutlak. Kita sampai kepada firman Allah Ta'ala yang mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala mengatakan, walaqad sarrafna fi hadzal Qur'an. Ayat sebelumnya, wara'al mujrimuna an-nar fadhannu annahum waqi'uha wa lam yajidu anha masrifa. Di sini kita sudah membahas sedikit kemarin, wara'al mujrimuna an-nar fadhannu annahum waqi'uha wa lam yajidu anha masrifa. Wahai Muhammad, katakan kepada umatmu, beritahukan kepada manusia zamanmu ataupun zaman setelahnya tentang kejadian di alam akhirat, yaitu hari di mana al-mujrimuna ra'a, orang-orang pendosa, mereka-mereka yang masih bawa dosa, mereka-mereka yang memikul dosa mereka di atas pundak mereka tanpa mentaubatinya, mereka akan dihadapkan di depan api neraka secara langsung. Mereka akan dihadapkan di hadapan neraka secara langsung. Ini loh nerakanya sekarang. Ini loh apinya sekarang. Ini loh panasnya yang membara sekarang ada di hadapanmu. Bahkan para malaikat yang nyeret manusia-manusia yang akan menjadi penduduk neraka, mereka akan mengatakan, hadhihin narul lati kuntum biha tukadzibun. Wahai para pendusta, wahai orang-orang yang tertipu, wahai orang-orang yang terhalang hawa nafsu, wahai kamu manusia yang lebih memilih untuk hidup di atas muka bumi ini dengan kemauanmu sendiri, tidak mau ngikuti aturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadhihin narul lati kuntum biha tukadzibun. Ini loh sekarang. Ini api nerakanya sudah ada di hadapanmu. Ini api nerakanya sudah kamu lihat dengan kedua bola matamu. Ini api nerakanya sudah membara, siap untuk melahap dirimu. Afasihrun hada, ganti malaikat yang ngolok-ngolok mereka. Hari di mana Nabi Muhammad SAW setiap kali beliau mendakwahkan agama Islam, dari jalan ke jalan, dari pasar ke pasar, bahkan dari pintu ke pintu yang lainnya, beliau senantiasa mengatakan, ayyuhan nas udkhulu fil Islam, ayyuhan nas aslimu, wahai orang-orang, masuk Islamlah kalian. Masuklah kalian ke dalam agama yang akan menyelamatkan kalian. Bersyahadatlah kalian atas Allah Ta'ala dan berimanlah kalian kepadaku sebagai utusannya Allah Ta'ala. Beliau tidak pernah bosan-bosan untuk mendengung-dengungkannya. Beliau tidak pernah bosan-bosan untuk mendakwahkannya, entah pagi, entah siang, entah sore, entah malam. Tapi apa yang banyak beliau dapatkan? Orang-orang mengatakan, oh Muhammad itu penyihir, oh Muhammad itu penyair, oh Muhammad itu seorang tukang tenung, oh Muhammad itu ceritanya semuanya adalah khayali, semuanya adalah perkara yang tidak kelihatan, semuanya cuma imajinasinya Muhammad saja. Ganti malaikat yang mengatakan, afasihrun hada. Ini mau delok saiki. Ini kamu lihat sekarang. Bisa kamu mengatakan kalau ini sihir? Bisa kamu katakan kalau ini cuma imajinasinya Muhammad saja? Bisa kamu katakan kalau ini cuma fata morgana saja? Afasihrun hada? Apa ini yang ini sekarang sudah ada di hadapan kalian, sesuatu yang sepanjang hidup kamu ingkari? Afalah tubsirun? Gak bisa lihat kamu? Meleo, deloken, ditelok, ya lihat sekarang juga. Itu kata-kata para malaikat. Islauha, silahkan masuk ke dalamnya. Fasbiru, aula tubsiru, sawaun alaikum. Sekarang terserah kalian mau sabar di dalamnya atau tidak sabar di dalamnya, kalian akan tetap berada di dalamnya selama-lamanya. Isbiru, aula tasbiru. Zaman, masa, waktu di mana kalian diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk sabar sebentar cuman tentang sholat,
sholat, sabar sebentar cuman tentang puasa, sabar sebentar cuman tentang berbakti kepada orang tua, sabar sebentar cuman tentang melakukan kebaikan yang nominalnya itu bisa dihitung, yang usianya itu bisa kita prediksi, yang masanya itu pasti akan ada akhirnya. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, umurnya umatku ini paling 60-70 tahun. Wes gara hitung-hitungan aja kita. Tinggal hitung-hitungan aja kita. Kalau umur kita 30 tahun, lek panjang umur sampai 60-70 tahun, berarti yo gara 30 tahun, 40 tahun kita sholat. Kalau misalkan kita sekarang umur 40 tahun, berarti ya tinggal 20-30 tahun lagi kita akan ketemu dengan puasa Ramadan. Kalau misalkan umur kita 50 tahun ataupun juga 60 tahun, ya tinggal hitung hari aja. Tinggal hitung tahun aja. Itu kalau dikasih panjang umur sama Allah Ta'ala. Lah enggak. Kenapa kamu memilih untuk tidak sabar sebentar di dunia? Kamu memilih untuk bersabar di api neraka? Kamu memilih untuk sabar atas setiap siksa yang ada di dalamnya? Afasihrun hadza. Ini yang kamu olok-olok sepanjang hidup. Ini yang kamu memilih untuk melenceng dari jalannya Nabi Muhammad SAW. Sekarang ro'al mujrimun, mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri tentang panasnya api neraka sudah ada di hadapannya. Fadhannu annahum waqi'uha, dan mereka pun sudah yakin bakalan masuk ke dalamnya. Walam yajidu anha masrifa, dan kalau sudah nyampe hari itu tidak ada tempat kabur. Gak kayak kalau kita sekolah, pengen gak sekolah, pura-pura sakit. Tidak ada ambulan, Bu. Tidak ada rumah sakit, tidak ada polisi, tidak ada alun-alun, tidak ada masjid jami', tidak ada tempat manapun yang bisa kita pakai untuk sembunyi. Tidak ada lagi. Tidak akan ada tempat. Allah Ta'ala tidak akan nerima alasan apapun. Aminah binti Muhammad, Aminah binti Mahmudah, silahkan maju. Sakit sih ya Allah, tidak terima. Sakit toh kamu sekarang, terserah. Terserah, tidak ada dokter lagi, tidak ada perawat lagi, tidak ada rumah sakit lagi. Kamu sakit seperti apapun sekarang, tidak akan ada orang yang peduli, tidak akan ada orang yang mau menyelamatkan kamu, tidak ada orang yang mau nolongin kamu, bahkan tidak ada orang yang akan perhatian kepada dirimu. Semuanya nafsi-nafsi, semuanya dewi-dewi. Semuanya mikirkan amalnya masing-masing, semuanya mikirkan nasibnya masing-masing. Tidak terima komplain, tidak terima alasan, tidak terima kabur. Tidak terima kabur-kaburan. Wara'al mujrimuna an-nar fadhannu annahum waqi'uha wa lam yajidu anha masrifa. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli mathal. Apa kurang orang-orang yang dakwahkan agama Islam? Apakah kurang bukti-bukti dari Allah Ta'ala yang membuktikan tentang keesaannya, yang membuktikan tentang kemahakuasaannya? Setiap hari kamu mengalami pagi, siang, malam, pagi, siang, malam, matahari silih berganti dengan bulan dan lain sebagainya. Kurang ini buktinya di depan mata. Masih tidak yakin kamu dengan kemahakuasaannya Allah Ta'ala? Apa dia beredar begitu saja tanpa punya Tuhan? Apa dia ada begitu saja tanpa pencipta? Apa dia begitu saja teratur begitu saja tanpa ada yang merawatnya? Apa kurang? Walaqad sarrafna, katanya Allah Ta'ala, telah kami berikan segala macam cara, segala macam aspek untuk memahamkan mereka, untuk mengingatkan mereka, untuk ngasih tahu tentang mereka, terutama di dalam Al-Qur'annya. Setiap bukti ada di situ. Setiap masalah kalian akan diselesaikan olehnya. Setiap aturan-aturan yang ada di dalamnya penuh dengan aturan-aturan yang paling indah. Kami pahamkan kalian, kami gampangkan untuk dibaca, kami gampangkan untuk dihafal. Kamu sempat sekolah SD, SMP, SMA, kuliah, tapi tidak sempat ngaji Al-Quran.
Kamu sempat les masak, les jahit, les ini, itu, dan lain sebagainya, tapi tidak sempat mempelajari Al-Quran. Kamu sempat melakukan segala macam kegiatan yang menjadi kegiatan kamu sehari-hari, tapi kamu tidak sempat untuk ngaji Al-Quran. Walaqad sarrafna, tak gampangkan. Umat-umat terdahulu tidak ada yang bisa menghafalkan kitabnya mereka. Umat-umat terdahulu sulit sekali bagi mereka untuk sekedar membaca tentang Alkitabnya. Tapi kita digampangkan. Anak kecil-kecil umur 2 tahun, 3 tahun, Al-Fatihah hafal, An-Nas, Al-Falaq hafal. Semua surat-surat yang bahkan tidak mampu ditampung, tidak mampu ditopang oleh gunung-gunung besar sekalipun, mampu ditopang oleh umatnya Nabi Muhammad SAW. Walaqad yassarna kalidzikri, telah kami gampangkan untukmu. Jadi Allah Ta'ala mengatakan kami gampangkan Al-Quran itu demi kamu, untuk kamu, untuk kemaslahatan kamu, untuk keselamatan dirimu. Tapi kamu tetap masih enggan untuk membacanya. Walaqad yassarna kalidzikri fahal min muddakir. Kita lihat berapa banyak yang eling, berapa banyak yang ingat, berapa banyak yang tidak lalai. Masih tetap selalu dan selalu lebih banyak orang yang lalai ketimbang yang ikut. Walaqad sarrafna, semuanya sudah dilakukan sama Allah Ta'ala. Pakai bahasanya manusia, digampangkan untuk manusia, difahamkan untuk manusia, dan dijamin sama Allah Ta'ala di setiap tempat, di setiap desa, di setiap daerah, di setiap manapun tempat di atas muka bumi ini. Kita kalau mau nyari, kalau mau mencari, pasti nemu ahli-ahli Al-Quran, pasti nemu orang-orang yang paham Al-Quran. Kalau kita nyari mesti ketemu. Kalau nggak ketemu, berarti nyarimu kurang serius. Pencarianmu kurang serius, pencarianmu kurang untuk mencari. Sama Allah Ta'ala dijamin. Agama ini, kemurnian agama ini akan selalu dibawa oleh manusia-manusia di setiap tempat yang berbicara dengan lisan kaumnya. Wong Jawa pendakwahnya pakai bahasa Jawa, orang Sumatera dainya pakai bahasa Sumatera, orang Papua pengajarnya pakai bahasa Papua, semuanya bisa. Walaqad sarrafna fi hadzal Qur'an linnas, untuk para manusia, untuk manusia. Bahkan puncaknya Allah Ta'ala mulai dari nurunkan Nabi Allah Adam, nurunkan Nabi Allah Nuh, nurunkan Nabi Allah Idris, nurunkan nabi-nabi, semuanya puncaknya yang paling indah, yang paling tinggi derajatnya, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Apa yang tidak diajarkan sama Nabi? Apa yang tidak dipraktekkan sama Nabi? Apa yang tidak dikasih tahukan oleh Nabi? Apa? Semuanya sudah diberikan, dan itu semuanya atas dasar perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajari mereka, wahai Muhammad, korbankan semua yang kamu miliki untuk umatmu, wahai Muhammad. Bahkan hidupmu pun, matimu pun, semuanya untuk kemaslahatan umat. Ketika para sahabat nanya, ya Rasul, kehidupanmu, hidupnya engkau di antara kami sudah jelas kemanfaatan untuk kami. Terus kenapa? Apa kabarnya kematianmu juga adalah kemaslahatan bagi umat, wahai Nabi? Maka katanya Nabi Muhammad, ya, kematianku pun juga untuk umatku, karena setelah aku mati, semua amal umatku akan selalu disodorkan kepadaku. Kalau aku melihatnya baik, aku bersyukur kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau aku melihatnya selain itu, fa'in wajadtuha ghairu dzalik. Jadi bahkan Nabi Muhammad pun tidak sampai hati untuk mengatakan kalau umatku maksiat, kalau umatku melakukan kedurhakaan, kalau umatku melenceng. Tidak dikatakan seperti itu sama Nabi. Kalau aku menemukannya selain itu, selain kebaikan, aku akan mintakan ampun kepada Allah Ta'ala untuk mereka. Allah Ta'ala. Jadi Nabi Muhammad mintakan ampun untuk kita, demi kita, bahkan setelah beliau
bahkan setelah wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaqad sarrafna fiha, semuanya sudah aku berikan, semuanya sudah aku tuliskan, semuanya sudah aku sampaikan lewat manusia-manusia pilihanku, lewat manusia-manusia setelah, sebelum ataupun setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya intinya sama, yaitu ngajak manusia untuk selamat, ngajak manusia untuk masuk ke dalam surga, ngajak manusia untuk ngambil kitabnya pakai tangan kanan, menyelamatkan manusia, memberikan pakaian untuk mereka, mengenyangkan mereka di alam akhirat. Semua Nabi tidak rela kalau manusia ini harus dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam nerakanya. Diusahakan semuanya. Walaqad sarrafna fi hadzal Qur'an, di dalam Al-Quran ini kamu cukup pakai Al-Quran tak aja, pakai pegangan sama Al-Quran tak aja, maka sudah lebih daripada cukup. Walaqad sarrafna fi hadzal Qur'ani lin-nasi min kulli matan, dan semua permisalan ada di dalamnya. Semua permisalan ada di dalamnya. Makanya ketika di akhirat Nabi Muhammad juga pernah menceritakan ada orang-orang miskin yang terlampau miskin. Ketika ditanya sama Allah Ta'ala, kenapa kok sampai kamu itu tidak ibadah kepadaku? Kenapa kok kamu itu sampai tidak sempat untuk taat kepadaku? Katanya mereka, syagalatsna faqratuna ya Rabb, karena saking miskinnya kami ya Allah, hidup kami penuh kami gunakan hanya untuk nyari harta saja yang tidak kekumpul-kumpul, sampai kami tidak sempat untuk ibadah kepadamu ya Rabb. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan Nabi Allah Isa. Ini hambaku Isa, fakir, luar biasa fakir. Bahkan seringkali beliau ini tidak makan kecuali daun-daun yang ada di hutan, tidak punya rumah, tidak punya istri, tidak punya anak, miskin papa, tidak punya apa-apa. Tapi ternyata bisa jadi hambaku yang mulia. Tidak bisa ngomong orang-orang fakir. Ketika orang-orang yang hidupnya penuh dengan sakit terus dikasih cobaan sama Allah Ta'ala, sini berganti sakit ini, sakit itu, sakit ini, sakit itu, dan lain sebagainya, mereka mengatakan, ya Rabb, kami nggak sempat untuk ibadah kepadamu karena kami seumur hidup ini penuh Engkau kasih terus dengan penyakit-penyakit ya Rabb. Didatangkan Nabi Allah Ayub. Adakah sakitmu itu lebih parah dibandingkan sakitnya Ayub? Adakah rasa nyeri, rasa sakit yang bertubi-tubi yang kau rasakan ini lebih parah dibandingkan sakitnya Nabi Allah Ayub? Ayub dengan sakitnya, Ayub dengan segala penyakit yang nempel di badannya, tetap bisa jadi hambaku yang mulia. Tidak bisa ngomong orang-orang yang sakit. Ketika para pejabat, orang-orang kaya, orang-orang yang berharta, ketika ditanya sama Allah Ta'ala, syagalatsna ghina'ana ya Rabb, yang bikin kami ini lalai dari Engkau ini karena saking banyaknya harta yang Engkau berikan, kami sibuk ngitung-ngitung uang, kami sibuk numpuk-numpuk harta, yang punya jabatan kami sibuk dengan jabatan-jabatan kami ya Rabb, tidak sempat ngapa-ngapain ya Rabb. Didatangkan Nabi Allah Sulaiman, didatangkan bapaknya Nabi Allah Daud, raja, anaknya raja, dengan segala kekuasaannya, dengan semua hartanya yang melimpah, tapi ternyata tidak bikin mereka jadi hamba-hamba yang durhaka, tapi hartanya dipakai untuk menegakkan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa ngomong, tidak akan ada yang bisa ngomong, tidak akan ada yang bisa nyari alasan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walakinna aktsaran nasi min kulli masal wa kana al-insanu aktsaru syai'in jadala. Tapi yang namanya manusia senengane protes terus, sukanya nyari alasan terus, sukanya nyari-nyari, alah aku gini ya enggak apa-apa, kayak gini-gini aja lah. Orang-orang semuanya juga melakukan hal yang sama. Orang-orang semuanya juga melakukan kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Yang gak sholat banyak, aku tok gak ikut gak sholat gak apa-apa. Orang-orang gak puasa semuanya, saya ikut-ikutan gak puasa, gak apa-apa. Orang-orang pada durhaka sama orang sekarang, bahkan ngetren. Sekarang ngetren durhaka sama orang tua, bully orang, anaknya orang, dan lain, jadi sesuatu yang tren. Tidak apa-apa lah saya ikut-ikutan sedikit.
Tidak ada ampun, Bu. Semua yang ada di sini, semua yang ada di dalam Al-Quran, min kulli mathal, semua contoh sudah diberikan sama Allah Ta'ala. Walakinna aktsaran nasi wa kana al-insanu aktsara syai'in jadal. Apa kamu mau nasib kamu sebagaimana nasibnya Fir'aun? Apa kamu mau nasibmu sebagaimana Namrud? Apa kamu mau nasibmu sebagaimana orang-orang terdahulu yang aku murkai? Yang mana penyesalan mereka karena saking banyaknya jidal, karena saking banyaknya nyari alasan, karena saking banyaknya nunda-nunda perkara yang baik, akhirnya mereka mati dan belum sempat taubat sama Allah Ta'ala. Mau nasibmu seperti Fir'aun? Mau nasibmu sebagaimana Fir'aun yang sudah dikasih sama Allah Ta'ala, didatangkan Nabi Musa, ditemani sama Nabi Allah Harun. Bahkan Allah Ta'ala mengatakan, ya Musa, ya Harun, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Allah Ta'ala mengatakan, hei kamu berdua yang mau dakwah kepada Fir'aun, yang mau dakwah kepada Raja Fir'aun, katakan, ajak dia, seret dia dengan kata-kata yang indah, dengan kata-kata yang penuh dengan kelembutan. La'allahu yatadzakkar, moga-moga, semoga saja dengan kelembutanmu dia akan kembali ingat kepada Allah. Dia akan sadar dengan kedurhakaannya. Dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara lembut sudah, cara keras juga sudah. Berapa banyak azabnya Allah Ta'ala yang ditimpakan kepada Fir'aun. Seluruh air di negerinya pernah dirubah sama Allah Ta'ala jadi darah. Datang dia kepada Nabi Musa, wahai Musa, doakan kepada Tuhanmu agar merubah ini semuanya untuk menjadi air kembali. Gimana kita mau mandi, gimana kita mau minum, gimana kita mau semuanya berubah jadi darah. Didoakan sama Nabi Musa, berubah lagi jadi air. Balik dia, iman dia, enggak, engkau ailah, sesuk ailah, engkau ditunda lagi. Didatangkan lagi azab sama Allah Ta'ala, ad-dafadi' wal kummal. Pasukan-pasukannya Allah Ta'ala berupa kutu-kutu sama dafadi'. Nama dafadi' itu kodok-kodok di seluruh penjuru dunia. Di seluruh penjuru negerinya dia penuh. Di mana buka pintu kodok, di kamarnya ada kodok, di sini ada kodok, di mana-mana ada kodok. Datang lagi kepada Nabi Musa, ya Musa, doakan kepada Tuhanmu untuk mengangkat azab ini. Apa kurang? Kita apa juga kurang? Gempa, gunung meletus, angin puting beliung dan lain sebagainya yang nimpa orang dari satu waktu ke waktu yang lain. Di sini bencana, di sini bencana, di sini bencana, di sini tsunami, di sini kebanjiran, di sini kekeringan, di sini kelaparan. Ini semuanya masih kurang juga, Apa masih kurang juga? Kapan terusan awake dhewe berubah? Kapan terusan kita taatnya kepada Allah Ta'ala? Kapan terusan kita mau jadi orang baiknya? Apa kamu mau nasibmu seperti Fir'aun yang baru bertaubat, yang baru percaya, yang baru beriman ketika ruhnya sudah di tenggorokan? Ketika ruhnya sudah di sini, baru dia mengatakan, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Sekarang saya beriman, sekarang saya taubat. Ditutup pintu taubat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dicabut nyawanya dia, dilanggengkan, diabadikan jasadnya oleh Allah Ta'ala dengan tujuannya apa? Kok di istilahnya dipermanenkan. Istilahnya panggah enek. Jasadnya ini tidak hancur, jasadnya ini tidak dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai peringatan bagi manusia-manusia setelahnya. Iyo Fir'aun yang durhaka kepadaku, yang melanggar aturan-aturanku, yang bahkan menganggap dirinya sebagai seorang Tuhan. Bisa kita temui, silahkan ke Kairo, silahkan ke Mesir. Bayarnya larang bisa. Saya pernah ke sana,
delok Fir'aun, gara-gara Fir'aun ini, gara-gara Fir'aun pas ke Mesir, sebelum ke museumnya Fir'aun, diajak sama tour guide-nya itu ke parfum. Nelpon kita sama beong anak pondok, baru pulang dari Hadramut, kocek ini istilahnya uang saku ini cuman 8 juta berdua, 8 juta saya sama kakak. Itu uang returannya tiket kita pakai untuk ke Mekah, ke Madinah, ke Mesir. Ke Mekah, ke Madinah, ke Mesir. Setelah itu ketika orang-orang nawar-nawarkan parfum dan lain sebagainya, nelfon Abine mau tak belikan parfum. Berapa harganya? $100. $100 itu 1 juta. Like uangnya 8 juta ya garek 7 juta. Mikir-mikir kita. Katanya Abi, parfum di Indonesia banyak. Wangi-wangian di Indonesia banyak. Wes iwet-iwetan duitmu. Istilahnya apa? Hematan uangmu. Besoknya ketika kita ditawari mau ke museumnya Fir'aun, berapa bayarnya? $50 satu orang. Berarti 2 orang $100, 1 juta. 1 juta berdua. Katanya Abi budal loh. Mungkin sekarang kamu berangkat ke sana ngelihat apa isi yang ada di dalam piramid itu, ya mungkin itu pertama kali dan mungkin juga akan jadi terakhir kali. Mau ke sana lagi itu loh. Porayo, Arab neng Mesir, mau ke Mesir lagi, mau ke sana lagi, kan mikirnya panjang, Bahkan di musim Fir'aun itu kita tidak nulis innalladzi farada 'alaikal Qur'an. Kan orang anak pondok gitu senangannya. Kalau kita ziarah ke satu tempat, pengen balik ke tempat itu lagi, tuliskan di situ innalladzi farada 'alaikal Qur'an la radduka ila ma'ad. Itu ayat yang turun ketika Nabi Muhammad hijrah. Beliau berangkat dari Mekah, naik di atas bukit, di atas bukit mau menuju ke negeri Madinah. Di situ beliau mengatakan, bersaksi kepada Allah Ta'ala, ya Rabb, wallahi ya Mekah, inilah uhibbuk. Wahai Mekah, demi Allah saya sungguh cinta dengan engkau, cinta sama negeri Mekah. Kalau bukan karena pendudukmu mengusir aku, saya tidak akan pernah mau melangkahkan kaki dari negeri Makkah. Akhirnya turun ayat tersebut. Innalladzi, Allah Ta'ala zat yang telah, innalladzi farada 'alaikal Qur'an, yang telah mewajibkan Al-Qur'an untuk kamu emban wahai Muhammad, la radduka ila ma'ad, pasti akan mengembalikan kamu ke negeri Mekah. Kamu balik, walaupun kamu sekarang berangkat ke negeri Madinah, walaupun kamu sekarang harus meninggalkan Mekah, tapi pasti suatu saat kamu akan kembali ke negeri Mekah. Makanya dipakai sama anak-anak pondok itu buat tabarukan. Mau kemana? Ya, di Mesir itu ini kuburannya Imam Syafi'i, innalladzi farada 'alaikal Qur'an. Ini kuburannya Sayyidah Nafisah, innalladzi farada 'alaikal Qur'an. Kuburannya Imam Al-Busiri, yang ngarang Burdah niki, innalladzi farada 'alaikal Qur'an. Ke tempatnya Sayyidina Husain, kuburannya Sayyidina Husain sebagian kan ada di situ. Innalladzi farada 'alaikal Qur'an. Nenggone Fir'aun kita. Bayar larang, cuman ngelihat jasadnya dingin tabarukan yo ora kenek, dingin tabarukan donga ning kono ki yo nyapo, Kalau di tempat-tempat lain padahal malah gratis, istilahnya di tempatnya Imam Syafi'i gratis, Sayyidah Nafisah gratis semuanya. Nah, malah Fir'aun malahan yang bayar. Karena di dalam semua isinya piramid. Jadi piramid itu ada banyak piramid di negeri Mesir itu, isinya semuanya sudah dikeluarkan ditaruh di museum. Jadi kita nemu sendok emasnya Fir'aun ada di situ. Tempat matinya, peti matinya 100% emas. Jangan bayangkan. Itu Habib Zain, Abu Yazid guru saya. Ya Allah, kita bangun pondok kita disapiro. Bisa ini saya pakai tekel yang paling mahal. Bisa ini wes sak besar. Dan orang zaman dulu kan besar-besar. Jadi peti matinya juga besar-besar. Peti matinya luar biasa besar. Tabut-tabut yang ada di situ. Saya kotak-kotak tempat penyimpanannya orang-orang Mesir kuno itu semuanya ada, ramuan-ramuannya semuanya dikeluarkan, digantung-gantung, nggak digantung sih, ditaruh-taruh, ditoto sebagaimana museum semacam itu.
Jadi seperti itu. Ini sama Allah Ta'ala dikasih contoh-contohnya. Sampai sekarang kita bisa menyaksikannya. Sampai sekarang kita bisa mau datang ke sana untuk melihat keadaannya itu bisa. Jadi makanya Allah Ta'ala walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli mathal. Semua contoh sudah aku berikan. Semua contoh sudah aku kasih tahukan kepada para manusia. Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Tapi selalu manusia itu paling pintar untuk ngeles. Manusia itu selalu saja nyari alasan-alasan untuk membenarkan kemalasannya, untuk membenarkan hawa nafsunya, untuk membenarkan kedurhakaannya, untuk membenarkan sesuatu yang datangnya dari dirinya, bukan dari orang lain, bukan atas dasar siapapun. Kenapa? Karena orang lain bisa baik, kenapa kita tidak bisa baik? Orang lain bisa banyak baca Al-Quran, kenapa kita tidak bisa baca Al-Quran? Orang lain bisa belajar, kenapa kita tidak bisa belajar? Kenapa? Apa alasannya kita? Apa yang bikin semacam itu? Ini apa yang ada di dalam hati kita? Regete awake dhewe. Keburukan yang ada di dalam diri kita, sesuatu yang mengganjal, sesuatu yang akan membuat kita ini terhalang dari setiap kebaikan. Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala wa ma mana'an nasa ay yu'minu idh ja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum sunnatul awwalina aw ya'tiyahumul adzabu qubula. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan apa sih sebenarnya? Wa ma mana'an nas. Apa yang bikin manusia ini menghalangi dirinya? Apa yang membuat mereka ini terhalang? Wa ma mana'an nasa ay yu'minu, untuk sekedar beriman kepada Allah Ta'ala. Buktinya jelas sih. Langit yang gak ada tiangnya, bumi yang dihamparkan segini indahnya, setiap makhluk-makhluk yang gak ada cacatnya, gak ada salahnya. Jenengan perhatikan ke jempolnya jenengan sendiri-sendiri aja. Ini ada guratan-guratan, ada guratan-guratan yang istilahnya cuman sekecil ini, sekecil jempol ini. Tapi semua manusia punya jempol, mulai dari zamannya Nabi Adam sampai akhir zaman punya jempol. Yolek didelok yoga bergaris-garis semacam itu, tapi tidak ada satu orang pun yang punya garis tangan yang sama. Tidak ada satu orang pun yang punya sidik jari yang sama. Ini kalau kita misalkan disuruh gambar. Disuruh gambar satu gambar, tempatnya misalkan sebuku ini, gambaran, kamu gambarlah dengan satu gambar yang mirip, tapi harus ada bedanya, harus ada bedanya di setiap lembarnya. Ki uteknya wis jebol itu. Balik kisah ini juga saya tak beda. Yang ini di mana ya yang tak bedakan? Yang ini di mana? Allah Ta'ala bikin manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, tidak ada sidik jarinya yang sama. Semuanya beda. Tidak ada pupilnya yang sama. Beda semuanya. Podo, motone loro, irungnya siji, mulutnya satu, pipinya ya di sini, badunya ya di sini, alisnya ya di sini. Tapi tidak ada satupun yang sama persis. Beda kabeh. Namanya beda, namanya untuk nama, manusia ini sampai pusing ngasih namain biar nggak sama ini gimana? Fatimah, Muhammad, kabeh jenenge Muhammad, semua namanya nama-nama istilahnya dimirip-miripkan, istilahnya mesti ada kembaran kita nama itu ada, tapi kembaran kita secara fisik itu tidak ada, kembaran kita mukanya sama itu tidak ada. Kalau ada pun itu periodenya berpuluh-puluh tahun, setelah itu mesti mangga enek bedane, tidak ada. Kembar identik sekalipun sak kandung, satu perut lahir bareng, mangga beda, selalu ada bedanya. Piye? Siapa yang bisa bikin seperti itu? Siapa yang bisa desain semacam itu? Kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus apa yang bikin manusia ini tidak mau taat sama Allah Ta'ala ini apa?
Wa ma mana'an nasa ayyuminu. Apa yang terus-terus menghalangi mereka untuk beriman kepada mereka? Idz ja'ahumul huda. Ketika hidayah itu sudah menghampiri mereka, setiap harinya, setiap waktunya kamu bisa memikirkan atas segala sesuatu tentang keindahannya Allah Subhanahu wa taala. Idz ja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum. Apa sulitnya kalian istighfar? Apa sulitnya kalian minta ampun? Apa sulitnya kalian tunduk patuh kepada Allah taala? Illa anta tiyahum sunnatul awwalin. Kamu mau nunggu diazab kayak orang-orang terdahulu? Kalian menginginkan diazab seperti kaumnya Nabi Allah Nuh yang dibinasakan dengan banjir bandangnya? Kalian mau dibinasakan seperti kaumnya Nabi Allah Saleh? Kamu mau dibinasakan seperti kaumnya Nabi Allah Hud? Kamu mau dibinasakan seperti umat-umat terdahulu? Kamu mau? Ada yang diganti wajahnya jadi seperti kera-kera, ada yang diangkat negerinya sampai ke atas langit, setelah itu dibalik diempaskan sama Allah Ta'ala. Kamu nunggu kayak gitu? Dengan maksiat-maksiatmu, kamu sendiri yang sedang mengundang azabnya Allah. Illa anta tiyahum sunnatul awwalin. Apa sing mau enteni? Ketika kamu tidak mau taat, ketika tidak mau beriman, nunggu azab seperti orang-orang terdahulu. Au ta'tiyahum au ya'tiyahumul adzabu qubula. Nunggu diazab di dunia dengan kematian yang mengerikan, ataupun juga cara kematian yang semacam itu, atau nunggu diazab sama Allah Ta'ala di akhirat nanti dengan azab yang luar biasa besarnya, dan kamu tidak akan bisa kembali lagi. Kamu tidak akan bisa, istighfarmu sudah tidak diterima, pengakuanmu sudah tidak diterima, penyesalanmu sudah tidak diterima. Apapun yang terjadi pada hatimu, apapun yang terjadi pada dirimu, semuanya tidak diterima sama Allah Ta'ala. Makanya ketika orang-orang kafir, Allah Ta'ala mengatakan al-yawma nansahum kama nasu liqa yaumihim hadza. Hari ini, di akhirat ini, di hari akhir ini, saya memilih, Allah Ta'ala memilih untuk melupakan mereka sebagaimana mereka telah melupakan Allah Ta'ala sepanjang hidupnya. Mau ta'adzab dengan azab semacam apapun, semengerikan apapun, sesulit apapun, semenyakitkan apapun, Allah Ta'ala tidak mau peduli lagi kepada mereka, karena sepanjang hidup mereka telah melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma nansahum. Hari ini kami lupakan mereka sebagaimana mereka melupakan hari pertemuan mereka dengan kami, dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Aktsiru min dzikril maut." Perbanyaklah kalian untuk ingat-ingat kematian. Perbanyak kalian untuk mengingat hari akhirat nanti. Barang siapa yang sehari-harinya itu selalu ingat dengan kematian, Allah Ta'ala akan ja'ala qabrahu raudhatun min riyadil jannah. Allah Ta'ala akan menjadikan kuburannya ini taman dari taman-taman surga. Para ulama menafsirkan berapa banyaknya kira-kira. Kalau kita mau dianggap sebagai orang yang banyak ingat mati, ini berapa nominalnya? Minimal sehari 25 kali. Minimal sehari kita ingat tentang kematian itu 25 kali. Maka masuk di dalam golongan orang-orang yang banyak mengingat mati. Tapi sebaliknya, orang-orang yang selama hidupnya selalu melupakan kematian, tidak ingat, tidak persiapan, tidak mawas diri dengan hari akhirat, Allah Ta'ala akan menjadikan kuburannya ini hafratun min hufarin niran, lubang-lubang dari lubang-lubangnya neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Wa yastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum sunnatul awwalina aw ya'tiyahumul adzabu qubula. Jadi dua hal ini pasti akan terjadi. Kalau tidak di dunia, ya di akhirat. Kamu istighfarmu nunggu apa? Kamu taatmu nunggu apa? Nunggu kematian menghampiri kamu, atau nunggu azab dari Allah Ta'ala di dunia untuk permulaan, sebagai permulaan dari awal azab yang luar biasa besar di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa mundhirin wa yujadilul ladzina kafaru bil batil liyudhidu bil haqq wa yujadilul wattakhadhu ayati wa ma unziru huzwa wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya.